Perkenalkan, nama saya Mervina dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, Kelompok 2, semester 2. Saya mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Yayembone. Di sini, jadi di video saya ini saya akan membahas salah satu tugas kampus saya, yaitu Ulumul Hadis. Nah, di sini saya akan membahas 3 materi, yaitu sejarah pembukaan hadis, sejarah hadis, perkembangan hadis, dan keadaan hadis pada masa Rasulullah dan sahabat. Dan yang ketiga itu inkarsinya. Baik, di materi pertama saya itu saya akan membahas tentang sejarah pembukaan atau kodifikasi hadis. Sebagaimana diketahui bahwa dalam abad pertama Hijriyah dari zaman Rasul masuk Khulafa al-Rasyidin hingga akhir abad pertama Hijriyah, tradisi penulisan dan penyebaran hadis masih bersandar pada hafalan sahabat dan tulisan-tulisan hadis pribadi dari sahabat yang tersebar dalam catatan-catatan mereka. Ketika pemerintah dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz yang terkenal adil dan wara, tergeraklah hatinya untuk membukukan hadis. Para ulama hadis sepakat bahwa pembukuan atau kodifikasi hadis mulai dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan pada tahun 99 sampai 101 Hijriah. Berdasarkan beberapa riwayat bahwa kekhawatiran akan hilangnya hadis dan lenyapnya para ulama hadis merupakan faktor utama yang menyebabkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk melakukan pembukuan hadis. Adapun faktor yang lain adalah timbulnya hadis maudhu sebagai akibat meluasnya wilayah Islam dan terjadinya perselisihan di kalangan kaum muslim mendorong khalifah untuk menghimpun dan membukukan hadis. Dan selanjutnya itu pembukuan hadis terus berlanjut sampai pada akhir pemerintahan Bani Umayyah. Namun sempurna keadaannya ketika datangnya Bani Abbas sekitar pertengahan abad kedua, dan munculnya kembali Imam Malik dengan kitabnya Al-Muwatta, Musnad Imam Syafi'i, dan asar Imam Muhammad Ibnul Hasan Al-Syabani dengan gerakan penyusunan hadis secara lengkap, mulai dari hadis Nabi sampai dengan perkataan sahabat dan fatwa tabi'in. Yang pertama itu pembukaan hadis abad kedua Hijriah. Sini pembukuan hadis pada abad kedua belumlah sistematis dan belum tersusun dalam bab-bab tertentu. Dalam penyusunannya, mereka masih memasukkan perkataan sahabat dan fatwa tabi'in di samping hadis. Semua ini dibukukan secara bersama-sama, maka demikian terdapatlah dalam kitab-kitab itu hadis-hadis marfu, mauquf dan maqtu, seperti kitab Al-Muwatta, buah karya Imam Malik. Oleh karena itu, sepeninggal para tabi'in pada permulaan abad ketiga Hijriah, para ulama berusaha menyusun kitab-kitab musnad yang membuat hadis Nabi dan memisahkannya dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Walaupun sudah dipisahkan dari fatwa sahabat dan tabi'in, namun hadis-hadis dalam kitab musnad itu masih tercampur antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Oleh karena pada masa pertengahan abad ketiga Hijriah disusunlah kitab-kitab yang benar-benar hanya memuat hadis sahih seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Al-Nasai. Yang kedua itu pembukuan hadis abad ketiga Hijriah. Abad ketiga Hijriah merupakan puncak usaha pembukuan
pengakuan hadis masa keemasan. Ulama hadis yang muncul pada abad ini digelari muqaddimin. Pada abad ketiga ini bermuncullah kitab-kitab hadis, maka digelarlah kritik sanad dan matan hadis serta jarh wa ta'dil suatu hadis. Sebagai hasil dari upaya pentasdian yang dimaksud, lahirlah kitab Al-Jami Al-Sani atas dorongnya gurunya yang sanadnya sahih dan matan-matannya terhindar dari cacat dan illat, kemudian disusul oleh kitab Sahih Muslim. Dan maka dengan usaha ulama besar abad ketiga tersusunlah kitab hadis dalam 3 macam, yaitu yang pertama, kitab-kitab sahih adalah kitab-kitab yang penyusunnya tidak memasukkan ke dalamnya selain hadis sahih saja. Yang kedua, kitab-kitab sunnah adalah kitab-kitab yang penulisannya tidak dimasukkan ke dalam hadis-hadis yang munkar dan yang sepertinya. Dan yang ketiga, kitab-kitab mustad adalah kitab-kitab yang penyusunannya dimasukkan ke dalamnya segala rupa hadis-hadis yang diterima dengan tidak menyaring dan tidak menerangkan derajat-derajatnya. Oleh karena itu derajatnya di bawah kitab sunan. Baiklah, itulah materi yang pertama. Selanjutnya di materi kedua saya akan membahas tentang sejarah hadis, perkembangan hadis dan keadaan hadis pada masa Rasulullah SAW dan sahabat. Dan yang pertama itu sejarah hadis pada masa Rasulullah SAW dan sahabat. Hadis pada masa Nabi dikenal dengan asrul wahyi wal taqwin, yaitu masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan ini sangat menuntut keriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dijelaskan melalui perkataan, perbuatan, dan takririnya, sehingga apa yang didengar, dilihat, dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amalia dan buktiah mereka. Nah, yang kedua itu perkembangan hadis pada masa Rasulullah dan sahabat. Yang pertama, hadis pada masa Rasulullah SAW. Di sini membicarakan hadis pada masa Rasulullah berarti membicarakan hadis pada awal kemunculannya. Uraian ini akan terkait langsung kepada Rasulullah sebagai sumber hadis. Adapun metode yang digunakan oleh Rasulullah dalam mengajarkan hadis kepada para sahabat, yaitu para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, para sahabat menyaksikan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga itu keadaan hadis Rasulullah dan sahabat. Di sini perjalanan hadis pada tiap-tiap periodenya mengalami berbagai persoalan dalam hambatan yang dihadapinya, yang antara satu periode dengan periode lainnya tidak sama. Membicarakan hadis pada masa Rasulullah berarti membicarakan hadis pada pertumbuhannya, maka dalam uraiannya akan terkait langsung dengan pribadi Rasul sebagai sumber hadis untuk memelihara kemurnian dan mencapai kemaslahatan Al-Quran dan hadis sebagai dua sumber ajaran Islam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menempuh jalan yang berbeda terhadap Al-Quran. Ia secara resmi menginstruksikan kepada sahabat supaya ditulis di samping dihafal. Sedang terhadap hadis ialah hanya menyuruh menghafalnya dan melarang
menulisnya secara di materi ketiga saya itu, atau di materi yang terakhir, saya akan membahas tentang inkarus sunnah. Nah, di sini kata inkarus sunnah itu terdiri atas dua kata, yaitu inkar dan sunnah. Kata inkar berasal dari bahasa Arab, yaitu ankara yunkiru inkara, yang mempunyai beberapa arti, diantaranya yaitu tidak mengakui dan tidak menerima, baik di lisan atau di hati, bodoh atau tidak mengakui sesuatu, dan menolak apa yang tidak menggambarkan dari hati. Dapat disimpulkan bahwa ingkar secara etimologi diartikan menolak, tidak mengakui dan tidak menerima sesuatu, baik lahir dan batin, atau lisan dan hati yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuannya atau faktor-faktor lain. Sedangkan kata sunnah menurut bahasa banyak artinya, diantaranya yaitu al-siradal muba'atu, atau suatu perjalanan yang diikuti, baik dinilai pelajaran baik atau yang perjalanan buruk. Makna sunnah yang lain diartikan al-ada sol mustamira, atau tradisi yang kontinu. Itulah tadi kesimpulan materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.